Waktu berlalu hingga akhirnya tibalah hari perjamuan. Perjalanan kereta kuda menuju kediaman Count Arlo sedikit membosankan, karena yang dapat kulihat hanyalah serangkaian bangunan yang tidak jelas di dekat ibu kota. Pemandangan itu mengingatkanku pada pusat kota Seoul, yang juga dipenuhi gedung pencakar langit yang tampak serupa. Semua yang ada di dekat ibu kota terlihat sama saja, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Aku ingin menguap karena entah mengapa aku merasa lelah, tetapi aku menahan diri, takut ayahku akan memarahiku karena menunjukkan penampilan yang tidak sopan. Aku sangat mengantuk. Pandanganku mulai kabur ketika aku mendengar suaranya. Jangan khawatir. Aku melirik ayahku yang tengah melihat keluar jendela. Aku akan tetap di sisimu hari ini. Lanjutnya. Aku tidak tahu mengapa dia mengatakan ini, tetapi sepertinya dia merasa tidak nyaman dengan apa yang akan dipikirkan orang lain tentang keluarga kami. Mereka mungkin akan merasa aneh jika kami masuk sebagai pasangan, tetapi berinteraksi dengan canggung. Dia mungkin khawatir aku akan membuat keributan di pesta itu juga. Aku paling khawatir padamu, Ayah. Aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya akhir-akhir ini. Jadi aku khawatir dia akan mengganggu rencanaku. Meskipun begitu, aku tersenyum untuk menutupi pikiranku yang sebenarnya. Aku menghargai bahwa kau mau ikut denganku, Ayah. Asalkan aku tidak melakukan kesalahan hari ini, maka tidak akan ada masalah. Saat itu juga, aku melihat ayahku tersenyum lembut sambil terus melihat keluar jendela. Apa yang dia senyumi? Aku berbalik untuk melihat keluar jendela juga. Sebuah rumah besar yang cantik dikelilingi oleh hamparan bunga yang dipenuhi mawar merah, membuatnya tampak semarak. Kami telah tiba di rumah Count Arlo yang terletak di pinggiran ibu kota. Rumah itu cantik, seperti yang dikatakan Rose. Aku tengah menatap kosong ke arah rumah megah itu ketika ayahku berkata, "Jubilian." Aku mengalihkan perhatianku kepadanya, lalu melihatnya mengulurkan tangan kepadaku. "Ayo pergi," katanya. Aku menatap tangannya sejenak, lalu dengan ragu meraihnya. Aku memegangnya dengan hati-hati kalau-kalau dia merasa terganggu, tetapi dia memegang tanganku dengan erat. Mengumumkan, Duk Regis Adrei Floyen yang terhormat dan putrinya, Lady Jubilian Eloy Floyen. Aula perjamuan menjadi riuh dengan perkenalan sang pembawa berita, terutama karena Duk Floyen yang terkenal biasanya tidak menghadiri acara sosial. Sementara semua orang menahan napas, pasangan ayah dan anak yang menawan itu memasuki aula perjamuan. Mereka yang melihat pasangan ini ternganga takjub. Lady Floyen mengenakan gaun putih yang disulam dengan benang emas. Ia tampak begitu cantik dan anggun sehingga untuk sesaat ketenarannya luput dari pikiran semua orang. Saat mereka mengaguminya, sang Duk dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu putrinya. Perhatian mereka segera mengikuti gerakannya, dan semua orang memperhatikan bahwa dia mengenakan jubah putih yang senada dengan gaun putrinya. Meskipun usianya sudah tua, sang Duk masih muda dan tampan, sebanding dengan pria berusia 20-an. Satu-satunya bagian dari penampilannya yang menunjukkan usianya adalah matanya yang cekung. "Itu yang mulia Duk Floyen kan?" "Iya, kau benar. Sudah lama sejak dia menghadiri jamuan makan." Para wanita yang belum menikah, begitu pula para wanita bangsawan yang mengaguminya di masa lalu, tersipu ketika melihatnya. Dia masih terlihat hebat. Para bangsawan menatap Duk Floyen seolah-olah mereka kerasukan, mengikuti gerakannya saat dia mengangkat tangannya sedikit. Ketika dia memperlihatkan sesuatu yang berkilau di balik lengan bajunya, semua orang menyadari apa itu dan membelalakan mata mereka. Itu kancing manset berlian biru yang selama ini dicari-cari semua orang terlihat di pergelangan tangan sang Duk, berkilauan karena cahaya.
Para bangsawan terpesona sejenak, menyadari mengapa mereka belum melihat kancing manset itu sampai sekarang. Jika itu adalah hadiah untuknya, masuk akal mengapa kancing manset itu tidak muncul. Sang Duk biasanya tidak mengenakan aksesori dan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sekarang. Lelaki yang dimaksud perlahan mengamati ruang perjamuan. Tatapan matanya yang dingin seakan memperingatkan orang-orang agar tidak mengambil kesimpulan tergesa-gesa, membuat orang-orang yang melihatnya mundur ketakutan. Meski begitu, beberapa orang tersenyum menanggapi tatapannya yang menakutkan. Rose melirik ibunya dengan ekspresi gembira, karena ia telah dimarahi oleh ibunya karena bertukar surat dengan Jubelian. "Apakah kau melihatnya, Bu? Sudah kubilang, Lady Floyen tidak bersalah." Tatapannya seolah berkata begitu. Countess Arlo mengipasi dirinya sendiri karena malu. Para bangsawan lain yang percaya pada rumor itu juga mengalihkan pandangan karena malu. Hanya ada satu pria yang menatap keduanya. "Apa? Kancing manset itu untuk Sang Duk?" "Itu Mikhail, mantan pacar Jubelian." "Tentu saja, tidak mungkin dia tertarik pada orang lain selain aku." Dia menatap Jubelian dan perlahan mengangkat sudut bibirnya. Begitu memasuki ruang perjamuan, aku mencium aroma bunga lili. Wah, cantik sekali rumahnya. Rumah besar Rose tidak sebesar rumah kami, tetapi bagian dalamnya yang antik dihiasi dinding dari kayu mahoni, bunga lili, dan kain berwarna krem yang membuat tempat itu tampak anggun dan luas. Aku mungkin akan tinggal di tempat seperti ini saat aku sudah mandiri. Rumahku saat ini seluruhnya terbuat dari marmer putih. Jadi para pelayan harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk membersihkannya setiap hari. Selain menyapu dan mengepel lantai, juga mengelap dinding, mereka juga harus memolesnya. Karena alasan ini, aku selalu merasa tidak enak badan saat pulang ke rumah setelah seharian menghabiskan waktu di luar rumah saat hujan. Aku akan menghias bagian dalam dengan kayu saat aku tinggal sendiri. Akan menyenangkan jika ada kursi goyang di perpustakaan juga. Aku sedang merencanakan masa depanku ketika ayahku tiba-tiba melepaskan tanganku dan melingkarkan lengannya di bahuku. "Jangan khawatir, bersenang-senanglah." "Apa? Aku hanya melamun tentang masa depanku yang cerah tanpa ada kekhawatiran." Aku tercengang mendengar kata-katanya ketika dia melepaskan tangannya dan berbisik, "Jangan lupa, anak siapa kamu?" Aku menelan ludah dengan gugup dan tersenyum. Entah mengapa, tanganku mulai berkeringat. Dia mungkin akan membunuhku jika aku melakukan kesalahan hari ini. Bahkan jika ayahku tidak memperingatkanku, aku memiliki niat untuk berperilaku baik dan menghadiri perjamuan ini tanpa mencolok. Kami menyapa pahlawan kerajaan kami dan putrinya. Keluarga Arlo berdiri dari tempat duduk mereka dan melangkah maju untuk menyambut kami. Seperti kebiasaan tuan rumah dan keluarganya untuk menyambut tamu yang berstatus lebih tinggi. Aku memperhatikan gadis yang tampaknya seusia denganku, berdiri di paling ujung. Begitu pandangan kami bertemu, dia tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Rose, sekarang setelah aku perhatikan lebih dekat, dia tampak seperti wanita yang sangat cantik. Aku hanya bisa mengingat penampilan Mikhail dari ingatan Jubelian masa lalu. Jadi orang lain hanyalah sosok tak berwujud bagiku. Sepertinya aku telah kehilangan banyak hal yang berharga. Orang-orang sering mengabaikan bintang-bintang di langit malam karena mereka teralihkan oleh berbagai macam lampu buatan. Kehidupanku sebelumnya juga seperti itu. Namun sekarang, aku hanya ingin hidup bahagia dan menikmati apa yang telah kulewatkan. Alih-alih terobsesi dengan Mikhail, cahaya yang telah mengalihkan perhatianku. Untuk melakukan itu, aku harus bersikap tenang hari ini dan pulang tanpa melakukan kesalahan apapun. Saat aku mengulanginya dalam hati, para anggota keluarga Arlo pun membungkuk. Merupakan suatu kehormatan bagi Yang Mulia dan Lady untuk menghadiri pesta ulang tahun putri saya, kata Countess Arlo. Setelah keluarga kerajaan, Duk adalah pangkat tertinggi dalam hierarki, jadi kami tidak diharapkan untuk mempertahankan formalitas yang sama. Ayahku membuka mulutnya setelah membungkuk tanpa suara.
Selamat ulang tahun, Putri terhormat Kon Arlo. Terima kasih Yang Mulia. Adegan Rose menerima ucapan selamat dari ayahku, menyoroti fakta bahwa dialah tokoh utama perjamuan itu. Dia mendekatiku saat aku masih mengamatinya, lalu meraih tanganku. Terima kasih sudah datang hari ini, Lady Florian. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku bertemu langsung dengannya, dia sangat ramah kepadaku. Mungkin karena kami sering berkirim surat, tetapi aku juga merasa sangat dekat dengannya. Selamat ulang tahun, Rose, sapaku. Lalu aku berbalik untuk melihat Marilyn yang sedang memegang hadiahnya. Para wanita bangsawan biasanya bertukar parfum mahal, buku puisi, daun teh, dan cangkir teh sebagai hadiah. Apa yang telah kusiapkan tidaklah mencolok atau di bawah standar, yang membuatku berpikir setidaknya dia tidak akan tersinggung karenanya. Ketika aku memberi isyarat kepada Marilyn, dia memberikan hadiah itu. Aku tersenyum pada Rose yang sedang menatap kotak itu dengan mata yang sedikit gemetar. Aku dengan tulus menyiapkan hadiah kecil ini untukmu, sahabatku. Rose tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan antisipasi. Oh, terima kasih banyak. Meskipun senyumnya memancarkan vitalitas seperti remaja, sang kontes mengurutkan kening melihat reaksi putrinya, yang mungkin tampak tidak sopan bagi sebagian orang yang melihatnya. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang dikabarkan sangat ketat. Meski begitu, reaksi tidak senangnya itu agak beralasan, karena putrinya bersikap ramah terhadap seorang wanita yang dikabarkan bersikap kasar. Aku melihat Rose menatap kotak itu dengan rasa ingin tahu. Meskipun memeriksa hadiah setelah jamuan makan selesai adalah hal yang sopan, pengecualian dapat dibuat jika tamu memberi izin untuk membukanya. Ini bukan masalah besar, jadi seharusnya tidak apa-apa, pikirku. Aku tersenyum pada Rose yang terus menatap kotak hadiah itu dengan mata penuh harap. Kau bisa membukanya jika kau penasaran, Rose. Aku mendorongnya. Rose tidak ragu-ragu atas persetujuanku. Terima kasih, katanya. Dia menerima hadiah itu dengan mata berbinar, lalu membuka pita dan membuka kotak untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Benda itu hampir sebesar kepalan tangan, tetapi bentuknya seperti silinder datar. Permukaannya berkilau halus dan terdapat mawar merah yang dibuat dengan indah di atasnya, membuatnya tampak sangat cantik. Meskipun begitu, ini tidak terlalu berguna. Rose segera membuka tutupnya dan matanya terbelalak. Setiap gadis muda yang memakai riasan pasti mengenali puff beludru lembut ini, yang sedikit lebih tipis daripada yang biasa dipakai. Desainnya juga dibuat mirip seperti bedak padat portable dengan cermin yang sering digunakan di kehidupan lamaku. Ya, kurasa dia tidak akan suka hadiah ini karena ini hanya modifikasi dari sesuatu yang sudah ada. Gumamku dalam hati, tetapi saat itu dia sedikit mengernyit. Dia mungkin kecewa. Sepertinya dia tidak membutuhkan hadiahku karena pelayannya sudah membawa semua perlengkapan riasnya. Aku agak terkejut karena tidak menyangka reaksinya akan seburuk ini. Tapi jika aku pikir-pikir lagi, kekecewaannya memang masuk akal. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk menulis surat untukku. Tetapi aku telah memberinya hadiah yang biasa saja. Aku bersyukur dia menulis semua surat itu untukku sampai sekarang. Aku mencoba bersikap tidak peduli dengan situasi ini, tapi tidak bisa menahan rasa bersalah karena dia sudah begitu baik pada orang luar sepertiku. Aku harus pergi sekarang. Aku hendak pergi ketika suara Rose menahanku. Tunggu sebentar, Lady Florian. Aku bersiap menghadapi apa yang akan terjadi, bertanya-tanya apakah dia akan mengkritikku. Tetapi kata-katanya berikutnya begitu tak terduga sehingga aku ragu telah mendengarnya dengan benar. Anda memberi saya hadiah yang begitu inovatif. Saya terharu. Sekilas, hadiah Jubelian tampak mencurigakan bagi banyak orang yang melihatnya. Apa itu? Semua orang memperhatikan benda pipi dan bulat yang dihiasi bunga mawar. Benda itu tampak seperti wadah kecil yang indah yang digunakan untuk menyimpan berbagai aksesori.
tetapi sulit untuk memastikan apakah itu benar-benar tujuan hadiah itu. Baru ketika Rose membuka kotaknya, orang-orang berseru, "Puff, itu ada bedak." Semua orang merasa seperti dihantam bertonton batu bata. Ketika wanita bangsawan pergi keluar, seorang pelayan biasanya akan membawa Puff untuk memperbaiki riasan mereka sepanjang hari. Namun, karena hal ini tidak mungkin dilakukan jika mereka tidak ditemani oleh pelayan, wajah kusam dan berminyak adalah ketidaknyamanan yang harus dialami banyak wanita yang pergi sendirian. Hadiah dari Jubilian dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Oh, wadah bedak yang cukup kecil dan tipis untuk dimasukkan ke dalam tas. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Memikirkan benda seperti itu dan memintanya untuk diproduksi, luar biasa. Objek itu menawan dan praktis, jadi tidak mengherankan banyak wanita yang meliriknya. Jika dia mempersembahkan sesuatu seperti itu, bukankah bintang tahun ini akan diberikan kepada Lady Floyen? Bintang adalah bros yang diberikan kepada orang yang mempelopori tren besar di kalangan atas tahun itu. Acara tahunan ini merupakan kehormatan besar, karena para bangsawan cenderung sensitif terhadap penampilan luar. Saya setuju, melihat mata banyak orang yang sudah berbinar-binar, bukankah itu pertanda bahwa ini akan menjadi tren? Tentu saja, tapi saya ragu Lady Floyen akan memberitahu dari bengkel mana dia memesannya. Meskipun semua orang penasaran tentang hal ini adalah topik yang sensitif karena para bangsawan jarang mengungkapkan informasi seperti itu. Selain itu, sulit untuk mendekati wanita yang dimaksud, yang terkenal karena kejahatannya. Saat semua orang ketakutan, seseorang memulai percakapan dengan Lady Floyen dan mengemukakan sesuatu yang tidak seorang pun berani tanyakan. Gadis itu tidak lain adalah Rose, bintang perjamuan hari ini. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memberitahu saya bengkel yang Anda pesan untuk membuat wadah bedak ini, Lady Floyen? Saya ingin memesan satu untuk ibu saya juga. Bahkan mereka yang secara terang-terangan tidak menyukai Jubilian merasa gugup dengan situasi ini. Jika ini adalah Lady Floyen yang mereka kira mereka kenal, dia tidak akan berhenti hanya dengan membuat masalah. Secara tak terduga, suara lembut keluar dari bibir merah Jubilian. "Oh, itu bengkel Fyodor. Walaupun pengrajinnya masih muda, tapi dia terampil, jadi Anda bisa mempercayainya." Banyak orang menjadi kagum dengan responnya yang lancar. "Terima kasih banyak telah memberi saya informasi yang sangat berharga ini, Lady," kata Rose dengan gembira. Jubilian melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa, saya cukup malu dengan pujianmu yang berlebihan. Jadi saya tidak yakin bagaimana harus berekspresi. Saya hanya bisa berterima kasih karena kamu menyukai hadiah yang kuberikan." Dia tidak hanya menjawab, tetapi juga menjawab dengan rendah hati. Pada titik ini, orang-orang bertanya-tanya, apakah seseorang menyamar sebagai wanita itu? Sementara pikiran semua orang kacau, Kontes Arlo, Ibu Rose dan wanita dari keluarga Arlo berusaha menenangkan suasana yang kacau. "Saya sangat senang bahwa Anda memberi putri saya hadiah yang tak terlupakan hari ini." Sebagai tanggapan atas rasa terima kasihnya, Jubilian menundukkan kepalanya dengan anggun. "Dan saya merasa terhormat telah diundang ke perjamuan berkelas tinggi seperti ini, Kontes," katanya. Sang Kontes tanpa sadar terkagum-kagum dengan tanggapannya. Wanita ini cukup baik. Jubilian tidak hanya memuji keluarga Arlo dan tamu-tamu lainnya, tetapi juga dirinya sendiri agar tidak terlihat seperti budak. Dia benar-benar menguasai cara aristokratik untuk hanya mengatakan apa yang perlu. Ekspresi sang Kontes yang telah membeku seperti es di tengah musim dingin menjadi hangat seperti angin musim semi. "Saya harap Anda bersenang-senang, Lady Floyen. Terima kasih atas pertimbangan Anda." Ketika Jubilian mengungkapkan rasa terima kasihnya, sang Kontes dan suaminya membungkuk kepada Duke Floyen yang berdiri di sampingnya. Duke juga membungkuk dalam diam, lalu mengulurkan tangan kepada putrinya. "Ayo pergi." Mereka berjalan menuju sudut aula perjamuan. Biasanya tempat itu tidak mencolok, tetapi perhatian semua orang tertuju ke sana untuk mengamati wanita itu. Bagaimana dia bisa begitu berbeda? Dia sangat cantik saat tersenyum. Apakah kamu melihat sekilas wajahnya?
Menanggapi banyaknya pujian dari para wanita bangsawan di sekitarnya yang baru kemarin bergosip tentang Lady Floyen, Kontes Arlo membentangkan kipasnya. Putriku memang memiliki insting yang baik dalam menilai orang. Wanita yang aku temui hari ini memang pantas berasal dari keluarga terhormat Duke Floyen. Orang-orang memperhatikan perubahan sikapnya dan mengangguk setuju. Ayah, aku tidak mau menikah, mempersembahkan, menampilkan Regis. Bukan kakakku ya, tapi ayahku. Mikhail, mantan pacar psikopat, dan Max, seekor kucing liar yang sering kuberi makan. Kisah mendebarkan hati dari 3 pria yang mengelilingi Jubel. Nantikan episode selanjutnya ya.